dan selamat datang di channel Progomoto. Dan di bulan Agustus ini saya akan banyak berbagi tips seputar safety dan defensive driving. Jadi ini termasuk kondisi naik motor ataupun naik mobil ya. Jadi akan coba saya share ke teman-teman sekalian. Dan kali ini tema yang akan kita angkat atau yang saya angkat adalah blind spot. Nah, nanti akan ada simulasi sedikit menggunakan beberapa diecast ya. Yang pertama adalah soal blind spot ini tentunya adalah keterbatasan bidang pandang seseorang dalam melihat ke sekitarnya. Nah, kita itu sebagai manusia benar-benar dibuat terbatas dalam melihat ke depan ya. Artinya adalah ini mungkin bisa sambil saya kasih lihat slide-nya, nanti akan saya coba tampilkan di slide yang berbeda. Nah, ini pastikan misalnya sebagai contoh kita melihat ke depan ya, arah mata persis ke depan, tapi sebenarnya kita hanya bisa melihat field of visionnya itu adalah titik fokusnya kita hanya terbatas sekali. Nah, pada bidang pandang ini kita hanya sanggup melihat secara jelas di garis ini. Oke, ini garis ke depan itu kita bisa melihat dengan jelas. Nah, sementara di area yang di sini sebenarnya kita masih bisa melihat, cuma remang-remang, ya, blur, ya, kita nggak bisa melihat secara fokus. Nah, disitulah mulai adanya efek dari blind spot. Bayangkan jika ini sudah habis, ini habis, nah ke belakang itu adalah blind spot seseorang. Nah, kita pindahkan ketika kita mengemudi. Nah, ketika mengemudi pastikan kita tidak berada dalam wilayah blind spot. Artinya kita harus bisa terdeteksi oleh mata pengendara lain. Ini adalah sebuah contoh, mungkin bisa dilihat di gambar berikut. Oke, nah ada mobil biru, ya, dia mau mobil biru, di sekitarnya ada beberapa mobil lain. Dan itu ada mobil polisi di sebelah kanan, dia masih bisa dilihat oleh si pengemudi warna birunya. Dan yang hitam ini adalah area-area yang tidak terlihat ya. Oke, contoh lain misalnya ini juga sama ya. Nah, ini dia. Nah, kenapa saya angkat ini sebagai konten pertama tentang safety dan defensive driving? Kontennya sendiri akan saya lakukan secara acak sih, tidak berurut, tapi nanti tinggal teman-teman melihat lagi playlistnya, silahkan dilihat satu persatu dan diambil edukasinya. Nah, oke, jadi cukup jelas kenapa kita harus benar-benar memperhatikan si blind spot ini. Selanjutnya akan saya simulasikan dengan diecast-nya Hot Wheels koleksi saya. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah simulasi aja menggunakan mainan dari Hot Wheels. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, dan 5 mobil. Ini cukup menarik sih mobilnya ya. Ada Tesla Model X, ada Chrysler Pacifica, ada Jeep Gladiator sama Jeepster Commando. Nah, kita kembali soal blind spot. Jadi ini ada sebuah posisi yang mencoba mensimulasikan kira-kira mobil mana sih yang tidak terlihat. Kita ambil contoh mobil ini adalah sebagai mobil utama yang melakukan pengecekan lewat kaca spion. Pertanyaannya adalah mobil mana yang tidak terlihat di kaca spion oleh si Chrysler Pacifica warna hitam ini? Coba ditebak. Oke, nah jika jawabannya ini, mobil si warna merah Jeep dari Gladiator ini sebenarnya masih bisa dilihat oleh kaca spion si mobil hitam ini. Ya, lewat kaca spion sebelah kiri masih bisa terlihat. Yang warna hijau masih bisa terlihat oleh kaca spion bagian tengah. Nah, yang di depan itu masih tentu saja bisa dilihat oleh pandangan si pengemudi itu sendiri. Nah, masalahnya si mobil yang warna marun ini benar-benar hilang dari pandangan kaca spion ya. Jadi benar-benar mobil ini masuk dalam area blind spot ya. Blind spot itu seperti sudah kita ulas di awal adalah bidang pandang yang tidak terlihat. Jadi pengemudi harus berhati-hati pada saat memposisikan mobilnya satu sama lain. Pastikan kendaraan masuk dalam area yang terlihat. Jadi masuk tidak ke area yang tidak terlihat.
Jadi akan sangat berbahaya ketika mobil hitam ini ingin melakukan aksi pindah lajur, misal ke kanan. Itu yang terjadi adalah dia tidak bisa sama sekali melihat mobil si merah ini ya. Jadi hati-hati, pastikan posisi-posisi yang di jalan raya itu pastikan kita selalu bisa terdeteksi oleh kendaraan lain. Nah, cara yang paling gampang adalah kita bisa melihat kaca spion kendaraan lain tersebut. Apakah pantulan pengemudinya masih bisa terlihat di kaca spion itu? Kalau si kaca spion tadi tidak bisa memantulkan wajah si pengemudi, otomatis kita sedang berada di wilayah blind spotnya dia. Nah, mobil hijau ini aman, mobil merah ini aman, yang putih tentu saja aman. Yang berbahaya adalah mobil merah marun ini. Oke, cukup paham ya. Jadi hati-hati dengan kondisi-kondisi blind spot di mana pengemudi punya keterbatasan bidang pandang, dan yang harus dilakukan ekstra adalah ketika si mobil hitam ini ingin pindah lajur misalnya ke kanan, dia harus melakukan yang namanya prosedur head check atau glance over the shoulder, atau yang bahasa Indonesianya yang lebih mudah adalah menoleh sekilas. Jadi sebelum dia bermanuver, pastikan dia menoleh dulu untuk memastikan apakah ada kendaraan lain yang berada di wilayah blind spotnya. Nah, si head check tadi atau menoleh sekilas tadi adalah untuk fungsinya adalah untuk menghapus efek dari blind spot. Oke, cukup sederhana ya penjelasannya.